Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lancer. Apa kabar Lancer? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kali ini kita menyambangi kota Tulungagung di selatan Jawa Timur. Kita ketemu dengan ahlinya pembesaran gabus, ya, Pak Heri Kunting. Ya, Pak Heri Kunting. Pak Heri Kunting ini konon katanya ini jagoannya pembesaran gabus. Ya, ya Pak Heri. Ayo menyapa Pak Heri. Salam Rutumania Tulungagung. Tetap semangat. Langsungan. Pak Heri, gini Pak Heri. Informasi yang kami dapat Pak Heri itu sudah berhasil membesarkan budidaya ikan gabus ya Pak. Nah ngomong-ngomong, sudah berapa lama Bapak menggeluti pembesaran gabus ini Pak? Untuk pembesaran ikan gabus sekitar 6 ke 7 tahun yang lalu. 6-7 tahun yang lalu. Ya. Nah, kenapa Bapak milih ikan gabus Pak? Karena kan orang kadang-kadang kan gabus opo iki kan. Kadang-kadang orang nggak seperti ikan mas, mujair atau nila gitu kan. Kenapa Pak? Berawal dari dulu. Saya orangnya kan suka spekulasi. Mana yang nggak ngetren saya timbulkan ngetren. Saya masih teringat dulu teman saya itu cari buat pembibitan ikan gabus itu sulit, jualnya mau gimana kan gitu. Terus akhirnya saya timbulkan, yo wis tak ingune jajal kalau ngoten. Wis tak ingune jajal ngoten. Terus mari ngoten dalam 3.000 ikan gabus pertama kali saya masih ingat dulu menghasilkan sekitar 6 kuintal lebih gitu. Akhirnya semangat. Waktu dulu masih sekitar 6-7 bulan waktu panennya itu. Awal-awal tuh. Awal-awal. Dan cara kasih makannya pun masih yang cari-cari gimana itu kan gitu. Tadi 6-7 bulan. Nah, begitu kemarinya tuh sekarang berapa bulan Pak panen? Dengan bertambahnya teman-teman terus kita bikin komunitas tersendiri, itu rekor untuk sampai saat ini bisa dilihat di postingan saya itu 3 bulan 16 hari. Kapasitas 3.000 menghasilkan 9 kuintal lebih. Nah, begitu. 3 bulan 16 hari. Masya Allah. Menghasilkan Lancer luar biasa. Lebih. Ini rekor pembesaran Pak Heri itu dalam satu kali panen itu kurang lebih 3 bulan 16 hari. Rekor yang sangat luar biasa karena memang biasanya pembudidaya gabus ini jangka waktu pemeliharaan sampai size tertentu itu bisa mencapai 7 bulan bahkan 1 tahun gitu juga ada. Nah, kiatnya apa sih Pak? Ini bisa sampai singkat gitu 3 bulan 16 hari. Apakah ada metode pakannya atau pakannya dibuat sendiri atau apanya Pak? Monggo Pak bercerita. Pertama yang paling mungkin sepengalaman saya dan teman-teman ikan gabus itu dari pertama pembenihan. Makanya semangat bagi pembenih. Benih jangan sampai itu hasil serok dari alam. Baik. Untuk besarnya hasil serok dari alam saya yakinkan itu 90% lambat perkembangannya. Nah, kita pakai logika saja. Kalau itu hasil pemijahan kayak ya dipijahkan kayak lele itu. Ya dipijahkan terus habis itu dikasih makan brutu. Kalau sini namanya brutu, kasih makan brutu terus habis itu dikasih makan cacing, habis itu dibelajari pelet. Hasilnya bisa maksimal. Makan pelet itu sekarang ditebar, nanti sore dikasih makan pelet sudah mau dia. Kalau sudah terbiasa. Makan pelet. Nah, dia hidupnya berkoloni, sudah berkoloni sejak awal. Gitu itu. Terus yang kedua, istilah orang pinternya manajemen air. Makanya kalau istilah ngingu ikan kuto itu airnya istilah nyumprot hemat dengan air. Mohon maaf, kalau dibilang berhasil itu mungkin cuma keberuntungan. Baik. Jadi kuncinya juga di air juga ya Pak ya? Iyalah. Manajemen air. Iya. Nah tadi kita udah ngomong soal manajemen air Pak. Tapi
apakah ada trik khusus atau jadwal khusus Pak penggantian air? Itu jika air gabus itu suka dengan, mungkin dia tahan dengan, kalau di alam dia tahan dengan air keruh. Tapi kalau dia makan full violet, dia tidak tahan dengan apa? Dengan air kotor. Dia tidak tahan dengan kotorannya sendiri. Kalau ikan sudah mulai mendasar, dasar ke dasar kolam itu tanda-tandanya mungkin sebentar lagi dia sudah mau sakit. Jadi kolam harus diganti air, kalau bisa dibersihkan. Diganti air dengan radikal air bersih sama sekali menurut saya enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena seperti tadi yang punya saya yang di tampungan rumah, airnya akan jernih dan bersih itu. Iya. Untuk ini Pak, kalau sekali tebar untuk ukuran kolam berapa kali berapa Bapak, hasilnya berapa persen? Kalau maksudnya berapa persen? Jadi gini, kalau Bapak nebar 500 ekor, Ya. ya kan? Terus nanti besarnya atau pada saat panen itu jumlah kilogramnya jadi berapa? Nah, kita bisa ngelihatnya persennya dalam artian gini, untung rugi dalam pembesaran. Nah, gitu Pak. itu sekarang logika saja. Logika saja per 1000 ikan gabus, Ya. kalau di kelompok saya itu minimal menghabiskan 10 sak pakan pelet, menghasilkan Dalam satu kali panen. dalam satu kali panen minimal 10 sak. 10 sak, satu saknya itu yang 25 kilo. Yang atau 30. Yang 30 kilo. 30 kilo. Baik. Itu. Terus sekarang kita logika, kalau ikan 1000 habis 10. Istilah Jawanya rendemen. Kalau orang-orang kayak saya itu rendemen. Kalau orang-orang pintar bilangnya FCR. Nggak tahu FCR itu apa, Siap. nanti yang pintar-pintar itu ya toh. Nah, kalau sistem kita main rendemen, FCR dalam 1 kilogram pakan itu menghasilkan berapa gram daging kan gitu. Ya. Nah, kalau rendemen satu sak pakan itu kan 30 kilo. Minimal harus menghasilkan 20 kilogram daging. Nah, sekarang kita logika. Untuk 1000 ekor. Untuk 1000 ekor. Oke. Nah, dalam 1000 ekor kan menghabiskan 10. Iya. Kita pakai matematika saja yang logis saja, kalau jangan terlalu awang-awang. Ya. 10 itu berarti dalam satu sak itu menghasilkan 20 kilo. Kalau 10 sak itu nanti kan menghasilkan daging 200 kilo alias 2 kintal, ya kan? Kan cuma gitu aja. Nah, sekarang saya kasih tambahan. Ikan itu 1 kilo isi berapa? Kalau ikan 1000 itu menghabiskan 10 sak pakan. Kita logika. Ikannya 1000, Ya. ya toh, Bos? Ya. Ikannya 1000. Terus hasilnya daging itu 200 kilogram. Oke. Berarti 1000 sampean bagi 200. 5 kasih di tengah. Ya. Ya toh, 5 kasih di tengah. Ikan kan ada yang kecil, ada yang besar. Oke. Berarti ikan dalam 1000 ikan tadi, itu 1 kilonya isi 4, 5, 6. Nah, 5-nya di tengah, 6-nya itu untuk nutupin yang besar, yang isi 4. Masuk akal apa enggak? Siap. Nah, itu Siap. 200 kilo. 200 kilo. Nah, itu minimal. Ada yang teman-teman ada yang habis 15, 12 dipanen kan gitu. Tapi rata-rata 10. Minimal 10, harus 10. Itu pun juga dalam jangka waktu 3 bulan 16 hari atau maksimal 4 bulan lah gitu ya. Ya paling tidak 4 bulan dan 5 bulan. 4 bulan. Untuk kasih makan 2 kali. Siap. Pagi, sore. Baik, Pak Heri. Nah, tadi sudah ngomongin soal air, pakan. Nah, ada lagi nggak Pak yang lain? Yang harus jadi perhatian? Yang harus jadi perhatian paling utama adalah jaring. Jaring. Ya, Oke. jaringnya harus di tulang bawahnya itu harus diklem. Diklaim. Nah, seperti itu. Kan ada Supaya klem. kuat Harus ini ya. rapat. Biar kayak ini perbuatan ikan gabus. Dia lompat dan ini jaringnya naik ke atas, naik ke bawah, nih akhirnya ini lubang ini. Tingginya berapa? Ada ini nggak Pak? 1 meter atau Sekitar 1,10 meter, 1,20 meter ini jaring. Jadi 1,20. dipotong klemnya tinggal 1,10 meter. Kan gitu. Oke. Harus rapat. Harus rapat ya. Nah, harus Karena rapat. diterabas sama dia ya. Iya. Luar Kan biasa. kecenderungan dia lompat. Lompat. Kalau kita nemukan ikan gabus di luar
jaring itu satu, mesti dia ada temennya. Oke. Pasti. Siap, Pasti siap, ada siap. temennya. Baik, nah ini kalau sekali tanam atau sekali nebar ya Pak ya, tadi Bapak satu kolam bisa 1.000, 2.000. Nah kalau yang 1.000 itu rata-rata tingkat kematiannya berapa Pak? Kematiannya berapa persen? 10%, 5% atau? Ya harus di bawah 10%, kalau Bawah bisa 10 ya? bisa di bawah 5%. Tapi Oh. kan dari hasil penjualan itu sendiri kan kita nantinya tahu kan itu. Oh. Yang terpenting kalau pelihara ikan gabus kita harus tahu pangsa pasarnya. Cuma itu. Tapi kan tadi Bapak udah banyak pangsa pasarnya, jadi udah tenang ya Pak ya. Termasuk Kita- terobosannya kan bikin albumin tadi Oh juga. baik, siap. Oh jadi Pak Heri ini di samping pembesaran gabus juga beliau membuat albumin. Itu luar biasa Untuk albumin. menambah nilai tambah. Nah, itu jadi di samping pembesaran beliau juga membuat albumin. Nah, jadi albumin itu memang salah satu unsur protein dalam darah dan itu sangat luar biasa manfaatnya buat badan atau buat tubuh kita. Baik Pak Heri, ini pernah nggak ada orang dari luar minta dikirim gitu Pak ikan dalam bentuk yang masih masih hidup untuk dikirim ke luar dari Tulungagung? Banyak Banyak ya, pangsa Pak? pasarnya Nggak, banyak. maksudnya Bapak bersedia ngirim sendiri atau gimana Pak? Kalau Ininya, kita Pak? sudah ada bagian teman lagi yang bagian pengiriman sudah ada. Oh, gitu. Kalau gitu ada juga tengkulak-tengkulak istilahnya bakul-bakul yang datang kan gitu. Dan itu memang dilayani juga ya Pak ya? Iyalah. Baik. Siap, Gitu. Lancer, luar biasa. Alhamdulillah kita ketemu sama ahlinya gabus dalam pembesaran. Beliau sangat concern dengan pembesaran ini sampai dengan bisa menekan pembesaran sampai di bulan 3 bulan 16 hari. Nah, oke Lancer, kuncinya Pak Heri ini apa nih? Apa dalam membudidayakan, membesarkan gabus ini ada nggak Pak kunci Bapak untuk tetap melakukan ini Pak? Ya, kalau menurut saya segi usaha apapun yang penting ditekuni. Kalau ada naik turunnya itu menurut saya ya biasa, tapi harus fokus ditekuni. Kalau tidak ditekuni kena masalah ini terus kita kapok apa gimana, itu nyatanya saya tidak kapok 6 tahun 7 tahun. Alhamdulillah. Jadi beliau kuncinya adalah menekuni usaha, jangan pernah kapok. Kalau jatuh sekali itu hal yang biasa karena memang hidup itu ada naik turunnya ya Pak ya. Iya. Jadi tetap menekuni, semangat dan fokus ya Pak ya. Ya. Baik Lancer, alhamdulillah kita mendapatkan satu informasi yang sangat luar biasa bagusnya. Mudah-mudahan para Lancer bisa mengikuti jejak Pak Heri untuk pembesaran ikan gabus. Kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Salam Lancer.